sangat mencintai hambanya yang bertobat. Seberat apapun dosa yang pernah dilakukan, selama mau kembali kepadanya, pintu ampunan tidak pernah tertutup. Ada satu kisah yang bisa dikatakan Allah sedang merayu seseorang untuk bertobat dan memeluk Islam. Inilah kisah Wahsy bin Harb, seorang budak asal Habasyah. Dia adalah orang yang membunuh paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud atas perintah keluarga Abu Sufyan. Peristiwa itu menjadi dosa besar yang terus menghantui hidupnya. Suatu ketika Rasulullah mengajak Wahsy untuk masuk Islam. Ajakan itu membuat hati Wahsy terguncang. Ia sebenarnya ingin beriman, tetapi ada kegelisahan besar dalam dirinya. Wahsy pun membalas surat Rasulullah. Aku sebenarnya ingin masuk Islam, tapi ayat ini membuat aku ragu. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat pembalasan dosanya. Quran Surah Al-Furqan ayat 68. Ketika dosa itu telah aku lakukan, apakah pintu taubat masih terbuka untukku? Sebagai jawaban, turunlah surah Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Namun Wahsy belum juga merasa tenang. Ia kemudian kembali mengirim surat. Di situ ada syarat bahwa harus mengerjakan amal soleh, sedangkan aku tidak yakin apakah bisa mengerjakannya atau tidak. Kemudian turun lagi surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Ketika ayat itu disampaikan kepada Wahsy, ia masih ragu dan kembali menulis surat. Di situ masih ada syarat bagi siapa yang dikehendaki. Apakah aku termasuk orang yang dikehendaki? Lalu turunlah surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Saat membaca ayat ini, hati Wahsy baru merasa pas karena tidak ada lagi syarat yang membuatnya ragu. Ia pun berangkat menuju Madinah dan menemui Rasulullah untuk masuk Islam. Orang ini selalu membeli minuman keras, mendatangi para wanita malam, bahkan orang-orang mengenalnya sebagai pemabuk dan penzina, tetapi istrinya menyebut dia adalah seorang wali Allah. Malam itu, Sultan Murad IV keluar dari istana dengan menyamar sebagai rakyat biasa, ditemani kepala pengawalnya untuk berkeliling. Tiba-tiba ia menemukan seorang pria tergeletak tak bernyawa di lorong sempit. Sultan bingung karena tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Mengapa orang ini meninggal, tetapi tidak ada seorang pun yang mau mengangkat jenazahnya? Siapa dia? Di mana keluarganya? Tanya Sultan kepada warga sekitar. Orang ini suka minum minuman keras dan berzina. Bukankah dia termasuk umat Nabi Muhammad? Mendengar pertanyaan itu, orang-orang terdiam. Mereka akhirnya mau mengangkat jenazah pria tersebut dan membawanya ke rumahnya. Setibanya di rumah lelaki itu, orang-orang langsung pergi. Tinggallah Sultan Murad IV dan kepala pengawalnya yang kemudian bertemu dengan istri almarhum. Sang istri menangis mendapati suaminya meninggal dunia. Di samping jenazah, sang suami istrinya berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang soleh." Sultan Murad IV terkejut mendengar ucapan itu. Bagaimana mungkin dia disebut wali Allah, sementara orang-orang membicarakannya dengan buruk dan bahkan tidak peduli dengan kematiannya? Hampir setiap malam, suamiku pergi ke toko minuman keras. Ia membeli sebanyak yang ia mampu, lalu membawanya pulang dan membuangnya ke dalam toilet sambil berkata, Aku telah meringankan dosa kaum muslimin. Suamiku juga mendatangi tempat pelacuran. Ia memberi uang kepada para wanita di sana dan berkata, Malam ini kalian sudah aku bayar, tutuplah pintu rumahmu sampai pagi. Setelah pulang ke rumah, suamiku berkata, Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur itu dan pria-pria Islam. Namun semua itu tidak pernah diketahui orang-orang. Mereka hanya melihatnya sebagai peminum dan pendosa. Istrinya juga bercerita ia kerap khawatir terhadap sang suami. Suatu
hari jika kamu meninggal, aku khawatir tidak ada kaum muslimin yang mau memandikan dan mensolatkanmu. Namun suaminya hanya tertawa dan berkata, Jangan takut, jika aku meninggal aku akan disalatkan oleh sultanku, kaum muslimin, para ulama dan para wali. Sultan Murad menangis setelah mendengarkan cerita tersebut, lalu berkata, Demi Allah, akulah Sultan Murad. Besok aku sendiri yang akan memandikannya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Keesokan harinya, jenazah pria itu dimandikan, disalatkan, dan dimakamkan dengan layak. Dihadiri para ulama, para wali Allah, dan seluruh masyarakat Turki. Semuanya dilakukan atas perintah Sultan Murad IV. Pria ini mencium bau sup dari mulut seorang sufi yang dikatakan sup itu dari surga. Benar saja, ketika dicium aroma dari mulut sufi tersebut, ternyata memang benar ada bau dari sup. Ibrahim bin Adham dikenal sebagai seorang sufi. Dulunya ia adalah Raja Balkh yang hidup dalam kemewahan. Namun, ia memilih meninggalkan semua itu demi mendekatkan diri kepada Allah. Pada suatu hari, Sufyan melihat Ibrahim menangis sambil duduk di pinggir jalan. Sufyan mendekati Ibrahim dan memberi salam lalu bertanya, Wahai Tuan, apa yang membuatmu menangis? namun Ibrahim tidak menjawab. Sufyan kembali mengulangi pertanyaannya hingga 3 kali. Barulah Ibrahim menjawab pertanyaan Sufyan. Aku akan menceritakan sesuatu kepadamu, tetapi rahasiakanlah ceritaku ini. Baik, wahai Tuan, aku akan merahasiakannya. Sekarang ceritakanlah. Sesungguhnya aku sangat ingin meminum sup. Keinginan itu telah kutahan selama 30 tahun. Namun semalam aku mengalami mimpi yang sangat aneh. Seorang pemuda yang tampan datang kepadaku. Ia membawa semangkuk sup dan menyuruhku untuk memakannya. Apakah kau memakannya? Tidak, aku mengatakan bahwa selama 30 tahun aku tidak menikmati makanan apapun karena Allah. Tetapi pemuda itu terus membujukku. Ia berkata bahwa sup itu adalah pemberian Allah. Lalu apa jawabanmu, wahai Tuan? Aku mengatakan bahwa aku tidak mau memakan makanan yang tidak ku ketahui asal-usulnya. Pemuda itu kemudian berkata bahwa sup tersebut berasal dari malaikat Ridwan. Ia diperintahkan untuk memberikannya kepadaku sebagai karunia Allah atas kesabaranku menahan hawa nafsu. Akhirnya aku menerima sup itu. Pemuda itu menjadi saksi bahwa aku tidak mengkhianati perjanjianku dengan Allah. Lalu apa yang terjadi? Pemuda itu menyuapiku, tapi anehnya ketika aku terbangun, aroma sup itu masih tercium. Rasanya pun masih tertinggal di mulutku. Aku mencoba berkumur dengan air zam-zam, tetapi bau sup itu tetap ada. Mendengar cerita tersebut, Sufyan merasa sangat terharu. Kalau begitu, bolehkah aku mencium bau mulutmu? Tentu saja. Sufyan pun mendekat dan mencium bau mulut Ibrahim. Benar saja, ia merasakan aroma lezat seperti sup dari mulut Ibrahim. Inilah kecerdasan Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai pintunya ilmu dalam menyelesaikan perselisihan 2 orang sahabat tentang pembagian uang. Sebelumnya 2 orang sahabat itu melakukan perjalanan bersama. Ketika waktu makan siang tiba, mereka berhenti di sebuah tempat yang cukup nyaman untuk beristirahat dan membuka bekal masing-masing. Sahabat pertama membawa 3 potong roti, sementara sahabat kedua membawa 5 potong roti. Mereka bersiap untuk makan bekal sendiri-sendiri karena merasa sudah cukup. Tiba-tiba datang seorang musafir dan duduk bersama mereka. Silahkan, kami sedang bersiap untuk makan siang. Aduh, sayang sekali, aku tidak membawa bekal. Sahabat pertama berkata. Tidak apa-apa, mari kita makan bersama saja. Sahabat kedua pun menambahkan. Bekalku juga cukup banyak. Mari kita gabungkan dan kita makan bersama-sama. Keduanya sepakat lalu menyatukan bekal mereka. Ketiganya pun makan bersama dari 8 potong roti tersebut. Setelah selesai makan, musafir itu mengeluarkan 8 dirham dan meletakkannya di hadapan mereka sambil berkata, Anggaplah uang ini sebagai pengganti roti yang telah aku makan. Setelah itu musafir tersebut langsung melanjutkan perjalanannya. Sepeninggal musafir itu, kedua sahabat mulai membicarakan pembagian uang. Pemilik 5 roti berkata, Karena aku membawa 5 roti, aku mengambil 5 dirham dan kamu 3 dirham. Tidak bisa begitu, karena musafir itu tidak mengatakan apa-apa. Maka kita bagi sama rata, masing-masing 4 dirham. Itu tidak adil. Aku membawa roti lebih banyak. Seharusnya bagianku lebih besar. Tidak bisa seperti itu. karena tidak menemukan kesepakatan, akhirnya mereka sepakat menghadap Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk meminta pendapat. Di hadapan Imam Ali, keduanya menceritakan kejadian tersebut. Imam Ali mendengarkan dengan saksama. Setelah itu, beliau berkata kepada sahabat yang membawa 3 roti, Terimalah saja 3 dirham dari sahabatmu itu. Aku tidak mau. Aku ingin pembagian yang benar-benar adil. Jika engkau ingin pembagian yang benar, maka bagianmu hanya 1 dirham.
dirham. Orang itu terkejut dan berkata, Maksud Anda bagaimana? Tadi aku ditawari 3 dirham dan aku menolaknya. Sekarang engkau mengatakan hakku hanya 1 dirham. Bukankah engkau menginginkan keadilan? Itu benar. Kalau begitu, bagianmu memang 1 dirham. Lah, bagaimana bisa? Engkau membawa 3 roti dan sahabatmu membawa 5 roti. Apakah benar? Benar. Kalian bertiga makan bersama dengan musafir itu? Benar. Apakah kalian tahu siapa yang makan lebih banyak? Tidak. Kalau begitu, kita anggap setiap orang makan sama banyak. Apakah kalian setuju? Kami setuju. Total roti ada 8. Roti itu kita bagi menjadi 3 bagian masing-masing. Jadi ada 24 bagian roti. Karena kalian bertiga makan sama banyak, masing-masing memakan 8 bagian. Orang yang membawa 5 roti telah dipotong menjadi 3 bagian, mempunyai 15 potong roti. Sedangkan yang membawa 3 roti berarti mempunyai 9 potong setelah dibagi menjadi 3 bagian. Bukankah begitu? Benar, kami mengerti. Pemilik 15 potong roti makan untuk dirinya 8 roti, sehingga ia mempunyai sisa 7 potong lagi dan itu dimakan oleh musafir yang belakangan. Sedangkan pemilik 9 potong roti makan 8 potong untuk dirinya, sedang yang 1 potong dimakan oleh musafir tersebut. Dengan begitu, si musafir pun juga sama saja makan 8 potong roti, sebagaimana kalian berdua, bukan? kedua orang yang dari tadi menyimak keterangan Imam Ali tampak sedang mencerna ucapan Imam Ali tersebut, kemudian berkata, Benar, Benar, kami kami mengerti. mengerti. Nah, uang yang diberikan oleh di musafir adalah 8 dirham, berarti 7 dirham untuk pemilik 5 roti, sebab si musafir makan 7 potong roti miliknya, dan 1 dirham untuk pemilik 3 roti, sebab si musafir hanya makan 1 potong roti dari milik orang itu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kata kedua orang itu menjawab bersamaan. Mereka pun tersenyum. Mereka sangat mengagumi cara Imam Ali menyelesaikan masalah tersebut sekaligus mengakui keluasan ilmunya. Sekarang aku sudah puas dan bela. Aku tidak akan mengambil lebih dari aku, yaitu 1 dirham. Akhirnya, kedua sahabat itu pulang dengan hati yang lapang karena masalah mereka telah diselesaikan dengan adil dan bijaksana. Ada satu kisah yang menunjukkan bagaimana Rasulullah menghadapi kesalahan sahabatnya, bukan dengan marah, tapi dengan kebijaksanaan dan senyuman, seperti menghadapi tingkah dari sahabat yang bernama Nuaiman yang ada-ada saja kelakuannya. Saat Rasulullah kedatangan para utusan dari berbagai negeri untuk mengenal Islam, para tamu itu tiba dengan menunggangi unta. Unta-unta tersebut diikat di depan rumah Rasulullah. Beberapa sahabat sedang duduk di sekitar rumah beliau. Di antara mereka ada Sayyidina Hamzah. Tak lama kemudian, Nuaiman datang dan ingin duduk bersama. Melihat itu, Sayyidina Hamzah lalu bercanda kepadanya. Wahai Nuaiman, lihatlah unta tamu itu. Sudah lama kita tidak makan daging unta. Besarnya luar biasa. Pasti enak kalau dimasak. Kalau begitu, berani tidak kamu melakukannya? Aku berani, tapi asal kalian tidak memberitahu Rasulullah. Para sahabat hanya tertawa. Mereka mengira itu hanya gurauan saja. Namun tak lama kemudian Nuaiman pergi. Dan beberapa saat setelah itu ia kembali dan berkata, Wahai Hamzah, untanya sudah aku sembelih. Kalau Rasulullah bertanya, jangan bilang aku di mana. Nanti kalau suasana sudah aman, kita akan masak bersama. Setelah berkata begitu, Nuaiman langsung berlari menjauh. Para sahabat terkejut. Mereka tidak menyangka Nuaiman benar-benar menyembelih unta tamu Rasulullah. Beberapa waktu kemudian, para tamu bersiap pulang. Saat keluar, mereka terkejut melihat unta mereka sudah mati. Wahai Rasulullah, unta kami ya Rasulullah. Kami baru datang untuk mengenal Islam, tapi kendaraan kami telah disembelih. Rasulullah menoleh ke arah para sahabat. Mereka hanya terdiam lalu berkata, Ulah Nuaiman ya Rasulullah. Rasulullah pun memerintahkan agar unta tersebut diganti dengan harga 2 kali lipat sebagai bentuk tanggung jawab. Setelah itu, beliau bersama para sahabat pergi mencari Nuaiman. Nuaiman berlari sangat jauh, bahkan hampir keluar dari Madinah. Di tengah pelariannya, ia bertemu Al-Mikdad yang sedang menggali sumur. Nuaiman mendekatinya dengan panik. Wahai Mikdad, tolonglah aku, tolong. Ada apa denganmu, wahai Nuaiman? Aku sedang dikejar-kejar orang, tolong selamatkan aku. Izinkan aku bersembunyi di dalam sumur ini. Tentu saja boleh, wahai Nuaiman. Setelah masuk ke dalam sumur, Nuaiman kembali berkata, Wahai Mikdad, siapapun yang bertanya tentang aku, jangan kau beritahu aku di mana. Baiklah Nuaiman. Walaupun Rasulullah yang bertanya. Al-Mikdad berpikir sejenak. Ia berpikir bahwa Rasulullah tidak mungkin datang sejauh ini. Maka Al-Mikdad kemudian menjawab, Aku tidak akan mengatakan apapun, bahkan jika beliau bertanya. dan tanpa disangka Rasulullah datang bersama beberapa sahabat. Melihat itu Al-Mikdad terkejut dan bertanya, Ada apa wahai Rasulullah? Aku sedang mencari Nuaiman. Apakah kamu tahu di mana dia? Allahu Akbar. Al-Mikdad berada dalam dilema besar. Ia ingin menepati janji, namun ia tahu tidak mungkin berdusta kepada
kepada Rasulullah dan akhirnya ia berkata, Wahai Rasulullah, aku tidak melihat Nuaiman berada di hadapanku saat ini. Namun pada saat yang sama tangan Al-Mikdad menunjuk ke arah sumur. Sumur itu pun dibuka dan terlihatlah Nuaiman di dalamnya. Rasulullah menyuruh Nuaiman keluar dan berkata, Wahai Nuaiman, mengapa engkau melakukan hal yang membuat keadaan menjadi seperti ini? Mengapa kamu menyembelih unta tamu itu? Aku tidak bertindak sendiri ya Rasulullah. Mereka yang ikut mencariku juga terlibat dan aku hanya menuruti permintaan mereka. Rasulullah kemudian menoleh ke arah para sahabat dan tanpa disangka saat itu juga Nuaiman kembali melarikan diri. Rasulullah dan para sahabat hanya tersenyum menyaksikan kelakuan Nuaiman. Dan dikatakan setiap kali Rasulullah mengingat kelakuan Nuaiman, Rasulullah tertawa sampai-sampai gigi geraham beliau kelihatan. Ketika logika tidak masuk di akal, disitulah kuasa Allah menunjukkan mukjizatnya. Inilah kisah pasir yang dibawa Nabi Ibrahim berubah menjadi makanan. Kekayaan Raja Namrud dikenal melimpah. Karena itu, banyak orang datang kepadanya untuk meminta perbekalan makanan, termasuk Nabi Ibrahim dan kawanannya. Namun ada satu aturan di tempat itu, bahwa setiap orang yang datang akan ditanya terlebih dahulu, Siapa Tuhanmu? Kebanyakan orang menjawab tanpa ragu, Engkaulah Tuhan kami, wahai Namrud. Maka mereka pun diberi makanan dan perbekalan. Setiap orang ditanya seperti itu, dan ketika dijawab Namrud adalah Tuhan, maka diberilah perbekalan makanan, namun tidak dengan Nabi Ibrahim. Ketika tiba giliran beliau, Siapa Tuhanmu? Nabi Ibrahim dengan tegas menjawab, Tuhanku adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang menerbitkan matahari dari timur atau jika tiba saatnya untuk diterbitkan dari barat. Mendengar jawaban itu Namrud terdiam. Pergi kau dari sini. Jangan harap kau dapat perbekalan dari aku sedikit pun. Nabi Ibrahim pulang dengan tangan kosong. Di perjalanan beliau melewati sebuah bukit pasir yang kering dan berdebu. Beliau lalu mengambil segenggam pasir dan membungkusnya. Setidaknya dengan ini bisa menghibur hati keluargaku. Sesampainya di rumah, Nabi Ibrahim meletakkan bungkusan itu dan beristirahat karena kelelahan. Keesokan harinya sang istri bernama Siti Sarah terbangun dan melihat bungkusan yang dibawa suaminya. Ia membukanya dan ternyata isinya adalah makanan. Maka bergegaslah Siti Sarah mengolah makanan itu untuk disantap suaminya. Ketika Nabi Ibrahim terbangun dan melihat semua bahan makanan, beliau keheranan dan bertanya kepada sang istri, Dari mana kamu mendapatkan makanan ini? Dari bungkusan yang kamu bawa kemarin. Saat itu Nabi Ibrahim langsung memahami dan yakin ini adalah rezeki dari Allah yang baik dan layak untuk dimakan. Ada seorang pria yang selalu menangis setiap hari karena mengingat majikannya. Sebelum masuk Islam, Abu Ismail melakukan perjalanan malam hari menuju rumah sahabat di kawasan Mosul, Irak. Di tengah perjalanan, ia melihat seseorang sedang melakukan sholat tahajud. Orang itu membaca surah Ali Imran ayat 83. Suaranya sangat menyentuh hati. Dalam benaknya Abu Ismail bertanya, Siapakah orang yang sedang beribadah itu? Abu Ismail penasaran dan mendekati pria itu ke masjid. Namun saat ia melihat sosok yang sedang sholat, Abu Ismail terkejut bahkan jatuh pingsan. Keesokan harinya Abu Ismail tersadar dan tiba-tiba berkata, Aku ingin masuk Islam. Abu Ismail langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari demi hari berlalu. Abu Ismail mulai memikirkan penghasilan untuk sehari-hari. Lebih baik aku mendatangi Fatah Al-Mursili. Mungkin beliau dapat memberiku pekerjaan. Abu Ismail segera menemui Fatah Al-Musili, seorang ahli ibadah yang dikenal luas di negeri itu. Apa kau ada pekerjaan untukku? Aku hanya bisa menerimamu sebagai pembantuku. Abu Ismail pun menerima tawaran itu. Sejak tinggal bersama majikannya, Abu Ismail mengalami perubahan besar. Hari-harinya dipenuhi tangisan. Bahkan tiada hari tanpa adanya tangisan, sampai-sampai matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Mengetahui keadaan Abu Ismail membuat Abdullah bin Al-Faraj merasa heran. Ia pun mendatangi Abu Ismail dan bertanya, Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa engkau terus menangis setiap hari? Coba ceritakanlah kepadaku. Demi Allah, majikanku adalah seorang hamba yang sangat taat. Ia hampir tidak pernah beristirahat dari ibadah. Pada hari Idul Adha, aku dan majikanku melaksanakan sholat di masjid. Seperti biasa, ia selalu keluar paling akhir. Pada saat itu, asap terlihat mengepul dari setiap rumah. Orang-orang sedang memasak daging kurban. Majikanku berkata, Waktu berkurban telah tiba, namun aku tak pernah berkurban, wahai temanku. Setelah berkata demikian, ia jatuh pingsan. Lalu, apa yang engkau lakukan? Aku segera mengambil air untuk menyadarkannya, dan alhamdulillah ia sadar kembali. Kami pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya ia berhenti dan menengadahkan wajah ke langit sambil berkata, Engkau maha mengetahui luka dan kesedihanku. Aku terperangkap dalam kilau dunia. Ya Allah,
Sampai kapan aku terikat dalam kehidupan ini? Setelah itu, majikanku kembali jatuh pingsan. Aku kembali mencari air untuk menyadarkannya. Beruntungnya beliau masih bisa sadar, tetapi tak lama kemudian ia justru meninggal dunia. Abu Ismail mengakhiri ceritanya dengan tangis yang tertahan. Mendengar kisah itu, Abdullah bin Al-Faraj pun memahami satu pelajaran besar, bahwa seberapa banyak pun amal yang dilakukan di dunia, ia tak akan pernah terasa cukup sebagai bekal menuju akhirat. Ada seorang sahabat Nabi yang dikenal sangat usil, namun selalu membuat Rasulullah tertawa. Ia bernama Nu'aiman. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq berencana pergi berdagang ke negeri Syam. Sebelum berangkat, Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah untuk mengajak dua orang sahabat, yaitu Nu'aiman dan Suwaibid bin Harmalah. Rasulullah pun mengizinkannya. Mereka bertiga kemudian berangkat menuju negeri Syam. Setelah sampai di sana, dibagilah tugas masing-masing. Suwaibid ditugaskan menjaga perbekalan karena ia dikenal sangat amanah. Sementara itu Abu Bakar pergi ke pasar untuk berniaga. Ketika waktu siang tiba, Nu'aiman datang kepada Suwaibid dan berkata, "Wahai Suwaibid, rasa laparku sudah tidak tertahan. Berikanlah aku sepotong roti untuk aku makan." Aku tidak bisa memberikannya sebelum Abu Bakar kembali. Perbekalan ini adalah amanah yang harus aku jaga. Mendengar penolakan itu, Nu'aiman berkata dengan nada mengancam, "Berikan aku sepotong roti itu atau kau akan aku beri pelajaran." Meski demikian, Suwaibid tetap berpegang pada amanahnya dan tidak memberikan makanan. Karena kesal, Nu'aiman pun pergi ke pasar. Di sana, ia mencari penjual budak. Setelah bertemu, Nu'aiman bertanya tentang harga seorang budak yang ternyata berkisar antara 100 hingga 300 dirham. Kemudian Nu'aiman berkata kepada penjual budak, "Aku memiliki seorang budak, tetapi aku ingin menjualnya dengan harga sangat murah, cukup 20 dirham saja." Orang-orang di pasar merasa heran karena harganya sangat murah. Nu'aiman lalu menjelaskan, "Budakku ini punya kekurangan. Ia selalu mengaku sebagai orang merdeka dan tidak pernah mau mengakui dirinya sebagai budak." Mendengar itu, orang-orang mulai tertarik dan bertanya di mana budak tersebut. Tanpa disangka, Nu'aiman membawa para pedagang itu dan menunjuk ke arah Suwaibid. "Itu budaknya!" Ditangkaplah Suwaibid, dan ketika ditangkap Suwaibid berteriak, "Aku bukan budak, aku orang merdeka." Namun orang-orang tidak percaya. Kami sudah tahu kekuranganmu. Kau memang selalu mengaku merdeka. Suwaibid terus berteriak, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Ia pun dibawa ke pasar untuk dijual. Nu'aiman menerima 20 dirham dari hasil menjual sahabatnya itu. Uang tersebut ia gunakan untuk membeli makanan dan minuman, dan ia juga tidak lupa membelikan hadiah untuk Rasulullah. Tak lama kemudian, Abu Bakar pulang dan mendapati Suwaibid tidak ada. Ia pun bertanya kepada Nu'aiman, "Wahai Nu'aiman, di mana Suwaibid?" "Sudah aku jual, wahai Abu Bakar." Mendengar jawaban itu, Abu Bakar tertawa dan meminta Nu'aiman menjelaskan semuanya. Nu'aiman pun menceritakan kejadian tersebut dengan jujur. Setelah itu, Abu Bakar pergi ke pasar dan membeli kembali Suwaibid hingga ia kembali bebas sebagai orang merdeka. Ketika mereka pulang ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah. Saat mendengar cerita tentang Nu'aiman, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau terlihat jelas di hadapan para sahabat. Seorang laki-laki tua ini bertanya kepada seorang syekh tentang zodiak iblis dan Nabi Adam. Dikisahkan Syekh Ali bin Muhammad Al-Mawardi atau yang dikenal Imam Mawardi kedatangan seorang kakek tua berusia sekitar 80 tahun di majelisnya di kota Basrah, Irak. Kakek itu bertanya kepada Imam Mawardi, "Tuan Syekh, aku punya sebuah pertanyaan besar yang tidak bisa aku tanyakan kepada sembarang orang. Aku yakin hanya orang seperti Syekh sajalah yang bisa menjawab pertanyaan ini." "Apa pertanyaanmu, wahai Tuan? Mudah-mudahan aku bisa menjawabnya." "Kita kan tahu kalau setiap orang memiliki zodiaknya. Aku sangat penasaran sampai saat ini, wahai Syekh. Apa zodiak Nabi Adam dan iblis itu?" Imam Mawardi kaget dengan pertanyaan itu. Begitu juga dengan orang yang hadir di majelis. Bahkan ada seorang jamaah yang marah karena bertanya pertanyaan yang konyol itu. Kemudian Imam Mawardi menjawab, "Zodiak seseorang itu dapat diketahui dari tanggal lahirnya. Sekarang, sebaiknya kamu cari tahu dulu tanggal lahirnya Nabi Adam dan iblis. Kalau sudah dapat, baru kamu balik lagi ke sini dan akan aku kasih tahu kamu zodiak keduanya." "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai Syekh." Kata kakek itu kemudian pamit meninggalkan Imam Mawardi dan jamaahnya. Beberapa waktu kemudian, orang itu datang lagi dan berkata malu, "Maaf Syekh, sampai sekarang aku belum menemukan orang yang tahu tanggal lahir iblis dan Nabi Adam."
Nuaiman.